Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Kami dari kelompok 7 RI 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Smart Automatic Roof Control. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem monitoring dan kontrol berbasis MQTT yang dapat berjalan secara real time, mulai dari pembacaan sensor, pengiriman data, kontrol perangkat, hingga visualisasi dashboard. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali saya akan mempresentasikan untuk bagian hardware yang dimulai pada membuat miniatur terlebih dahulu. Kami kelompok 7 membuat hardware atau miniaturnya dengan bahan baku dari kardus dan stick es krim gitu. Lalu untuk bagian komponen apa saja yang terpasang di dalam miniatur kami yang bisa saya sebutkan. Yang pertama mulai dari bagian atas sendiri, bagian kanan di sini. Bagian kanan atas ini adalah sebuah sensor rain modul atau rain sensor modul hujan yang mendeteksi adanya air ketika hujan datang. Lalu disambungkan menggunakan kabel jumper. Kami sambungkan di dalam sebuah breadboard gitu. Nah, nanti akan saya tampilkan untuk cuplikan pemasangan dari berbagai hardware yang terpasang. Selanjutnya, kami juga di sini menggunakan servo yang berfungsi untuk menutup dan membuka kanopi. Jadi di tengah-tengah sini nantinya kami akan melakukan otomatis ketika sensor itu terbaca dari air. Rain sensor membaca, lalu dihubungkan ke node MCU, lalu digerakkan menggunakan servo. Nah, servo ini dikendalikan oleh relay 4,6 sampai 6 volt gitu. Jadi kami tetap menjumper relaynya. Nah, untuk kurang lebih hardware dan miniatur seperti itu untuk video kami di kelompok 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di bagian kedua dengan teman saya M. Arinal Haq ingin menjelaskan pada bagian bagaimana cara kerja dari sistem kami. Jadi sistem kami itu tadi seperti saya bilang di video sebelumnya, rain sensor modul membaca air lalu meneruskan ke node MCU, lalu node MCU meneruskan lagi perintahnya ke relay yang fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan daya ke servo. Nah, MCU juga mengirimkan perintah ke servo untuk membuka dan menutup apabila sensor hujan terbaca. Di sini saya akan mencobanya menggunakan buat tisu gitu. Nah, bebas teman-teman menggunakan parfum yang dispray atau tidak gitu. Ini saya tempelkan. Lalu di sini rain sensor modul telah membaca sensornya, lalu dikirimkan ke node MCU, lalu digerakkan oleh servo untuk membuka tutup otomatis. Nah, apabila sensornya kering, dia akan menutup kembali, dan ini terjadi di dalam Arduino IDE, kode yang dikirim dari Arduino IDE, lalu diteruskan ke MQTT-X, lalu diteruskan ke Node-RED gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana si servo ataupun sensor hujannya itu terkirim di lokal. Oke, pertama saya masuk ke Arduino. Di sini kita akan coba dulu, kita kasih air. Oke, terdeteksi ya di sini hujan dan kanopi menutup. Kalau cerah berarti kanopi itu membuka. Nah, selanjutnya kita langsung ke MQTT. Untuk MQTT matiin terlebih dahulu. Di sini untuk namanya saya kasih nama kanopi dan hostnya MQTT. Untuk IP-nya sesuai yang di Arduino ya. Ini selanjutnya portnya 1883. Kita connect. Oke, kita connect. Dan di sini untuk topik servo ketika dia menutup itu 180. Nah, ketika dia hujan itu ketika situasinya hujan ataupun tidak, itu dia akan menampilkan di sini kan. Kalau servonya terbuka itu 100
Untuk terbuka itu 0 dan kanopi status hujan atau tidaknya itu hujan. Selanjutnya untuk yang cerah dia akan cerah. Thread. Nah, di sini saya sudah menyusun. Untuk yang pertama ini ada MQTT in. Jadi si Node-RED ini mengambil data dari si MQTT-X dengan konfigurasi seperti ini kurang lebih. Servernya IP yang sesuai sama subscribe-nya, topiknya ini ya. Oke. Selanjutnya di function ini. Nah, di sini ada kode yang menampilkan kanopi status hujan, kanopi status servo, kanopi status relay, dan kanopi status. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini ada my bucket nih. Di sini untuk menghubungkan si Node-RED ke influx dengan menggunakan influx versi 2 ya. Organisasinya my organ, terus bucketnya my bucket. Nah, selanjutnya ini ada debugging. Nah, ini gunanya debugging ini untuk ngasih tahu apakah si MQTT itu sudah mengirimkan ke Node-RED. Kita bisa lihat dari sini ya, dari debugging ini. Nah, selanjutnya ini ada function satu ini open. Nah, ini buat mengontrol dua arah ya. Jadi kita coba dan di close. Ketika open ini kanopi ini akan membuka, dan ketika close kanopi itu akan menutup. Dan bisa dibikin mode ada auto dan ada manual. Dan di sini ada kanopi control servo untuk MQTT out ya. Jadi si Node-RED ini mengirimkan ke MQTT. Nah, selanjutnya MQTT mengirimkan ke Node MCU-nya. Dan di sini ada Node-RED UI-nya. Nah, di sini kurang lebihnya seperti ini. Ada control, close, auto modenya bisa kita atur. Nah, di sini ada open. Open itu untuk membuka. Kita akan mencoba untuk manual dulu. Ketika posisi membuka ya, kita close, dia akan menutup. Ketika saya open, dia akan membuka. Oke, cukup. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Jadi kita ada sisi dari otomatisnya dan ada sisi dari manualnya, seperti yang ditampilkan di dalam Node-RED. Untuk manualnya, kita dapat mengatur apakah kanopi dapat tertutup terus atau tidak gitu. Sedangkan range sensor itu dia membaca apabila kita tinggal dari rumah, misalkan kita mempunyai keperluan yang lain, jadi kita tidak bisa mengontrol secara penuh gitu. Jadi kita maunya otomatis saat dia tidak hujan terbuka dan hujan tertutup. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kedua. Maka selanjutnya kita akan lanjut di pembahasan video ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Pada yang sekarang ini kita akan menampilkan data di database ya. Untuk membuat database-nya saya menggunakan Node-RED dan influx itu berjalan di virtual machine. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Data apa ya, Dockernya. Selanjutnya saya akan mengecek Dockernya. Di sini sudah berjalan ya, influx, Node-RED, Portainer, dan Eclipse-nya. Nah, untuk port pada influx ini di port 8086. Langsung saja kita masuk ke sini. Nah,
Untuk menyambungkan Node-RED ke influx itu kita membutuhkan yaitu ini ya, influx out node gini ya. Kita di sini sudah ada namanya myBucket, terus servernya di sini coba kita lihat. Nah, di server ini ada namanya influx, versinya saya menggunakan versi 2, URL-nya ini IP kita, terus portnya, tokennya ini dari token si influx ya. Terus lanjut organisasinya myORG, terus bucketnya myBucket. Oke, langsung saja kita ke influx-nya ya. Nah, di sini saya akan menampilkan status pada hujan, terus relay dan servo. Selanjutnya kita submit terlebih dahulu. Nah, di sini masih 00 ya. Selanjutnya coba kita kirimkan lagi. Dia akan menutup. Sini kita coba submit. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini untuk servonya posisinya 180, terus status hujannya ini 1. Nah, itu 1 tuh dianggap hujan ya, kalau 0 tidak hujan. Jadi kita pakai yang graph ini aja biar lebih enak. Nah, ini kan 100 kita submit. Posisinya menutup. Kalau posisinya membuka, kita coba lihat, kita submit. Nah, di posisinya ini 0 nih ya. Jadi posisi 00 ini berarti si servo ini kebuka ya. Selanjutnya cara melihat status di influx ini secara real time, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini saya sudah membuat ya dashboard canopy. Kita masuk. Nah, di sini sudah secara real time ini. Ataupun kita coba bikin lagi ya, add. Di sini semua kita masukin value amit. Kita checklist. Di sini sudah menampilkan data secara real time nih. Oke, saya rasa cukup untuk di influx ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya menambahkan fitur pelengkap ya untuk memudahkan pengguna memantau situasi servonya ya, untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Ini memudahkan user ya, daripada dia membuka kayak influx, Node-RED, apa itulah pokoknya. Di sini saya sudah menyambungkan si NodeMCU ini ke Telegram. Nah, sebagai contohnya saya akan mencobanya. Ini posisi cerah ini ya. Ini posisi cerah. Coba kita kenakan. Nah, di sini sekarang posisinya hujan. Nah, selanjutnya dia menutup lagi dan di sini cuacanya cerah. Sebagai penutup, kami telah berhasil menjalankan monitoring sensor, pengiriman data MQTT, kontrol perangkat melalui subscribe, serta pencatatan dan visualisasi pada dashboard. Pada video selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi sistem untuk memastikan sistem dapat berjalan secara konsisten. Terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.